Halo, Assalamualaikum. Selamat datang pada video pembelajaran tentang teknik snowball sampling dalam statistika. Perhatian, video ini dibuat khusus oleh Ica, Eci, Ilham, Adit, Taufik, Safira, dan Rosalinda yang merupakan mahasiswa matematika Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya adalah instruktur Anda pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa persiapkan diri Anda karena kita akan segera memulai video kali ini. Yuk, kita fokus bersama-sama dan simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari teknik snowball sampling, di mana teknik snowball sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus-menerus, di mana peneliti menyajikan suatu jaringan tersebut melalui gambar sosiogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dimana lingkaran-lingkaran tersebut dikaitkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran memiliki satu respon atau kasus, di mana garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau kasus. Itu menurut Neumann. Pendapat lain mengatakan teknik snowball sampling atau bola salju adalah metode sampling yang diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi suatu komunitas tertentu. Nah, di sini terdapat gambar yang merupakan gambar bagan dari teknik snowball sampling. Pada pelaksanaannya, teknik snowball sampling adalah suatu teknik yang multitahapan yang didasarkan pada analog bola salju, yang dimana bola salju ini berawal dari kecil kemudian membesar karena ada penambahan bola salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Ini dimulai dengan beberapa orang atau kasus yang kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden, di mana responden di sini merupakan sampel yang mewakili populasi yang dimana tidak mudah didapatkan langsung di lapangan, sehingga teknik snowball sampling ini sangat tepat untuk kita mendapatkan sampel yang mewakili populasi tersebut. Ciri khusus snowball sampling. Kasus seperti apa yang menggunakan teknik snowball sampling? Jadi yang pertama itu adalah kelompok yang bersifat langka dalam segala aspek. Misalnya itu suku dan ras. Di Indonesia sendiri, kasus dengan suku dan ras yang semula memiliki anggota besar kemudian menjadi langka itu cukup banyak, terutama di daerah pedalaman. Kemudian yang kedua itu adalah komunitas dengan hobi yang unik, bahkan anti mainstream. Mereka umumnya memiliki jumlah member yang masih terbatas, meskipun di tiap daerah terdapat komunitas yang serupa. Namun informasinya biasanya hanya bisa didapatkan melalui kalangan internal kelompok. Kemudian yang ketiga itu ada grup untuk rekanan seprofesi yang dibentuk dengan tujuan mempermudah komunikasi dan memperkuat koneksi satu sama lain. Kemudian yang keempat itu ada ukuran sampel yang besar itu lebih dari 30. Sedangkan untuk medium itu 10 sampai 30 sampel. Kemudian yang terakhir itu ada waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Dengan jangka waktu pendek itu sekitar kurang dari 6 minggu. Sedangkan waktu pelaksanaan medium yaitu sekitar 6 minggu sampai 6 bulan. Pada kelebihan teknik snowball sampling yang pertama, penentuan sampel tidak terlalu sulit, dalam arti penelitian dapat dilakukan dengan informasi yang terbatas dari responden awal. Namun pada akhirnya informasi berkembang luas dan mendalam. Yang kedua, membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, namun sulit ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya. Poin ketiga,
meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya guna mencapai hasil yang akurat, sehingga atas dasar inilah hasil penelitian dianggap lengkap karena mewakili semua kriteria yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penelitian. Poin keempat, dapat membangun gagasan berdasarkan sumber-sumber dari jaringan yang terbentuk. Selanjutnya, kekurangan pada teknik snowball sampling. Di sini ada 4 poin juga. Yang pertama, waktu pelaksanaan menjadi lebih lama apabila peneliti sulit membangun jaringan antara informan yang ada, sehingga skill terhadap pola komunikasi serta bergaul diperlukan dalam hal ini. Yang kedua, biaya penelitian dan tenaga bisa bertambah dari perkiraan semula terjadi karena jika data yang diperlukan masih kurang, tentu saja haruslah menambah informan penelitian lagi. Yang ketiga, hasil kurang mewakili populasi. Apabila peneliti kurang teliti atau kurang hati-hati dalam menentukan sampel awal untuk membangun jaringan, biasanya hal ini dapat terjadi apabila analis terlalu berambisi menyelesaikan penelitian namun sulit mendapat responden sehingga asal memilih. Poin yang keempat, ada masalah etika yang harus dipertimbangkan ketika mempublikasikan data terkait dengan jaminan kerahasiaan identitas responden, khususnya apabila terkait hal-hal yang dapat mengancam keamanan diri responden. Oleh karena itu, biasanya dalam penulisan hasil penelitian, nama responden bisa disamarkan atau bisa berupa inisial. Beberapa kemungkinan dalam menetapkan sampel dari populasi. Menurut Margono 2004, penentuan sampel perlu memperhatikan sifat dan penyebaran populasi. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit. Ada 4 kemungkinan menetapkan sampel dari suatu populasi. Poin 1, sampel proporsional, yaitu perbandingan penarikan sampel X dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Maksudnya adalah subsampel sebanding jumlahnya dengan unit sampling dalam setiap sampel. Poin 2, area sampel. Mirip dengan sampel proporsional, hanya saja letak dari subpopulasi ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran yang hendak diteliti. Poin 3, sampel ganda. Sampel ganda ini bertujuan untuk menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan tidak masuk seluruh, sehingga jumlah ukuran sampel ditetapkan 2 kali lebih banyak. Poin 4, sampel majemuk. Pengambilan sampel dilakukan 2 kali lipat akan tetapi memiliki kesamaan unit sampling yang sama. Dengan sampel multiplet ini, kemungkinan masuknya data sebanyak sampel yang ditetapkan. Penarikan sampel majemuk ini hanya dapat dilakukan saat jumlah populasi cukup besar. Nah, yang kelima yaitu pelaksanaan teknik laba sampling atau cara pengambilan sampel. Dalam teknik laba sampling, identifikasi awal itu dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian. Kemudian, berdasarkan hubungannya, keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan. Nah, dari situ kita dapat menemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Dengan demikian, proses sampling akan berjalan sampai didapat informasi yang cukup dan akurat untuk dianalisis serta ditarik kesimpulannya. Teknik snowball sampling dapat dilakukan secara bertahap dengan wawancara mendalam dan kuesioner. Dalam wawancara responden, seorang interview memiliki kesabaran, sensitivitas, dan kemampuan sosial serta rasa empati yang tinggi. Menumbuhkan sikap bersahabat, dapat dipercaya dan hati-hati dalam menginterview responden agar mau mengungkapkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan responden memiliki kemampuan untuk menangkap pertanyaan yang diajukan interviewer dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut, serta memiliki pengetahuan terhadap kasus yang diteliti.
Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan sejumlah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan digunakan sebagai pemandu wawancara. Apabila ada pendapat atau cerita yang menarik diungkap oleh responden, maka pertanyaan tambahan dapat diajukan secara langsung sehingga memperoleh data yang lebih rinci. Contoh-contoh kasus pada teknik snowball sampling. Pada kasus pertama, teknik snowball sampling ditunjukkan pada penelitian terhadap tunawisma di Jakarta. Pada awalnya, sulit sekali menemukan tunawisma yang hanya berdasarkan wilayah. Namun, setelah ditemukan satu atau lebih tunawisma di suatu area, maka dengan mudah dapat ditemukan tunawisma lainnya sebagai sampel melalui teknik sampling snowball. Dalam sampling snowball, identifikasi awal dimulai dari seorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian, kemudian berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Demikian seterusnya, proses sampling ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Pada kasus kedua, fenomena pelaku pembangunan perumahan skala kecil atau pemilik usaha rumah sewa atau kontrakan, khususnya pemilik atau bangunan hunian sewa 2 lantai atau lebih yang dibangun dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat yang dilihat sebagai masalah yang terkait standar kelayakan dan kesehatan bangunan, serta ketidakpedulian mereka terhadap regulasi perumahan yang berlaku. Penerapan teknik sampling snowball pada penelitian lapangan di bidang perumahan sangat bermanfaat dalam mengungkapkan fenomena khusus di bidang perumahan. Teknik sampling snowball merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dalam menentukan atau mengidentifikasi responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian. Melalui keterkaitan hubungan dalam kualitatif, menggunakan teknik sampling snowball untuk mendapatkan informasi dari informan kunci dan responden lainnya. Nah, kesimpulannya, penerapan teknik snowball sampling sangat bermanfaat dalam mengungkapkan fenomena khusus dalam penelitian lapangan pada bidang perumahan. Teknik ini merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan untuk menemukan atau mengidentifikasi responden melalui keterkaitan hubungan dalam suatu jaringan. Kemudian, prosedur penelitian atau penerapan teknik snowball sampling itu dilakukan bertahap dengan wawancara mendalam dan kuesioner. Pada penerapannya, teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, perlu strategi yang efisien dan efektif agar hemat waktu, biaya, dan tenaga. Tak terasa ya, sekarang kita sudah ada di penghujung video. Sekian penjelasan dari kami pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.